Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tabaz Zulkarnain dari kelas 10 agama akan sejarah perkembangan ilmu fikih dan usul fikih. Saya akan membahas sejarah. Saya akan bahas pengertian fikih secara bahasa. Fikih secara bahasa artinya memahami dan mengerti. Dan pengertian fikih secara istilah, terminologi fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum, syara praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sejarah perkembangan ilmu fikih. Ilmu fikih sebagai rangkaian dari dua kata, yaitu ilmu dan fikih, dilihat sebagai nama suatu disiplin ilmu. Dari ilmu fikih, ilmu syariah dilihat dari sudut bahasa fikih, berasal dari kata apakah yang berarti memahami dan mengerti. Istilah menurut Hasbi al-Siddiqi, ilmu fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syari amali, yaitu praktis, yang menetapkannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci atau at-tasili dalam Al-Quran dan hadis. Kamal Mukhtar dalam kitab usul fikih menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dalil terperinci adalah dalil-dalil yang terpapar dalam nas, di mana persatunya menunjuk pada satu hukum tertentu sebagai perbandingannya. Periode pertumbuhan. Periode ini berlangsung selama 20 tahun yang dibagi kepada dua masa. Pertama, ketika Nabi Muhammad SAW masih ada di Mekah melakukan dakwah, perorangan seorang sembunyi-sembunyi dengan memberi penekanan pada aspek tauhid. Kemudian diikuti dengan dakwah terbuka. Masa tersebut berlangsung kurang lebih 13 tahun dan sedikit ayat-ayat hukum yang diturunkan. Kedua, sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi. Pada masa ini Islam telah berkembang sangat pesat sehingga memperlakukan seperangkat aturan hukum untuk mengatur sistem masyarakat Islam Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, berangsur-angsur ayat yang bersisi hukum turun, baik karena suatu peristiwa kemasyarakatan, adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, atau wahyu yang diturunkan tanpa sebab. Pada masa tersebut, fikih lebih bersifat praktis dan realistis. Artinya kaum muslimin mencari hukum dari peristiwa yang betul-betul terjadi. Sumber hukum pada periode ini adalah Al-Quran dan hadis. Kedua, sejak Nabi SAW hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi, pada masa ini Islam telah berkembang sangat pesat sehingga memerlukan seperangkat
aturan hukum untuk mengatur sistem masyarakat Islam Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, berangsur-angsur ayat yang berisi hukum turun. Baik, karena suatu peristiwa kemasyarakatan adanya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat atau wahyu yang diturunkan tanpa sebab. Pada masa tersebut, fikih lebih bersifat praktis dan realistis, artinya kaum muslimin mencari hukum dan peristiwa yang betul-betul terjadi. Sumber hukum pada periode ini adalah Al-Quran dan hadis. Periode persahabatan. Periode ini bermula dari 11 hari sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sampai pertama hijrah. Pada periode ini kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, tidak semua orang dapat memahami materi atau kaidah hukum yang terdapat pada kedua sumber tersebut, yaitu satu, tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama juga masa atau pergaulan. Mereka yang tidak begitu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, belum tersebar luas materi atau teori-teori hukum di kalangan kaum muslimin akibat perluasan daerah. Tiga, banyak peristiwa baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam masyarakat. Periode kesempurnaan. Periode kesempurnaan yakni periode imam-imam mujtahid besar di rasa Islamiyah pada masa keemasan Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 250 tahun atau 101 Hijriah sampai 350 Hijriah atau 720 sampai 961 Masehi. Periode ini juga disebut sebagai periode pembinaan dan pembukaan hukum Islam. Pada masa ini, fikih Islam mengalami kemajuan besar sekali. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan secara intensif, baik berupa penulisan hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran, kumpulan pendapat-pendapat imam-imam fikih, dan penyusun ilmu usul fikih. Periode kemunduran. Periode kemunduran pada periode ini pemerintah Bani Abbasiyah akibat berbagai konflik politik dan berbagai faktor sosiologis lainnya. Dalam keadaan lemah, banyak daerah melepaskan diri dari kekuasaannya. Pada umumnya ulama pada masa itu sudah lemah kemauannya untuk mencapai tingkat mujtahid mutlak. Dalam konflik, tegang, dan lain sebagainya, itu ternyata sangat berpengaruh kepada kegairahan ulama yang kaji ajaran Islam langsung dari sumber aslinya Al-Quran dan hadis. Mereka puas hanya dengan mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dan meningkatkan diri pada pendapat tersebut ke dalam
madhab fikhiyah. Sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Zaman Rasulullah SAW, usul fikih sebagai sebuah metode telah ada semenjak zaman Nabi SAW, walaupun pada masa itu usul fikih belum dalam bentuk baku sebagai suatu bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat Al-Quran atau mencari jawaban dan dari Rasulullah SAW, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah SAW. Prototipe usul fikih demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah SAW sendiri. Para sahabat beristihad pada saat ia menghadapi suatu persoalan yang menuntut jawaban hukumnya, sedangkan posisinya berada jauh dari Nabi SAW. Istihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama di kemudian hari. Contoh ijtihad sahabat pada masa Nabi SAW ketika dua orang sahabat berpergian, kemudian tibalah waktu sholat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk wudu. Keduanya lalu bertayamum dengan debu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat belum habis. Salah satu mengulang sholat sedangkan yang lain tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut kepada yang tidak mengulang. Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah memenuhi sunnah dan sholatmu mencukupi." Kepada orang yang berwudu dan mengulang sholatnya, Rasulullah SAW menyatakan, "Bagimu dua pahala." Periode sahabat. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum. Pada hakikat, para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja usul fikih yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum banyak terungkap. Dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang, pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma, qiyas, dan istislah atau masalahan mursalah. Bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Kedua sahabat
mempergunakan pertimbangan akal atau ra'yu yang berupa qiyas dan maslahah. Zaman tabi'in. Dalam melakukan ijtihad sebagaimana generasi sahabat para ahli hukum generasi, tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi, dalam pada itu selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma' as-sahabi, ijma' ahli al-Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas dan maslahah mursalah yang telah dihasilkan oleh generasi. Pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena penting. Satu, pemalsuan hadis. Dua, perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak atau ahli ar-ra'i dan kelompok Madinah atau ahli al-hadis. Tahap-tahap perkembangan usul fikih. Tahap awal atau abad 3 Hijriah. Pada abad 3 di bawah Abbasiyah, wilayah Islam semakin meluas ke bagian timur. Pada masa itu terjadi suatu kebangkitan ilmiah di kalangan Islam. Dimulai sejak masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Pemikiran pada masa ini ditandai dengan timbulnya semangat penerjemahan di kalangan ilmuwan Muslim. Salah satu hasil dari kebangkitan berpikir dan semangat keilmuan Islam ketika itu adalah berkembangan bidang fikih yang pada diri erannya mendorong untuk disusunnya metode berpikir fikih yang disebut usul fikih. Pada abad 3 ini telah tersusun pula sejumlah kitab usul fikih, ar-risalah, dan kitab usul fikih lainnya. Tahap perkembangan abad keempat. Pada tahap ini, ada beberapa ciri khas dalam perkembangan ilmu usul fikih, yaitu muncullah kitab-kitab usul fikih yang membahas usul fikih secara utuh dan tidak sebagian seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Selain itu, materi berfikir dan materi penulisan dalam kitab-kitab itu berbeda dengan kitab-kitab yang ada sebelumnya dan menunjukkan bentuk yang lebih sempurna. Pada abad ini pula mulai tampak adanya pengaruh pemikiran yang bercorak filsafat, khususnya metode berpikir menurut ilmu mantik dalam ilmu usul fikih. Tahap penyempurnaan atau kelemahan politik di Baghdad yang ditandai dengan lahirnya beberapa daulah kecil membawa arti bagi perkembangan peradaban dunia Islam. Peradaban Islam tak lagi berpusat di Baghdad, tetapi juga di kota-kota seperti Cairo, Bukhara,
Ghazna, dan Balkhush. Hal itu disebabkan adanya perhatian besar dari para sultan raja penguasa daulah kecil itu terhadap perkembangan ilmu dan peradaban, hingga berdampak pada kemajuan di bidang ilmu usul fikih yang menyebabkan sebagian ulama memberikan perhatian khusus untuk mendalaminya antara lain Al-Baqilani, Al-Khaddi, Abad Al-Jabbar, Al-Wahhab Al-Baghdadi, Abu Jaid, Ad-Dabush, Abu Husain Al-Bahsri, Imam Al-Haramain, Abdul Malik Al-Juwani, Abu Humaid Al-Ghajah, dan lain. Mereka adalah pelopor keilmuan Islam di zaman itu. Para pengkaji ilmu keislaman di kemudian hari mengikuti metode dan jejak mereka untuk mewujudkan aktivitas ilmu usul fikih yang tidak ada bandingnya dalam penulisan dan pengkajian keislaman. Itulah sebabnya pada zaman itu generasi Islam pada kemudian hari senantiasa menunjukkan minatnya pada produk-produk usul fikih dan menjadikannya sebagai sumber pemikiran. Dalam sejarah perkembangan ilmu usul fikih pada abad 5 Hijriah dan 6, ini merupakan periode penulisan usul fikih terpesat yang diantaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengkajian ilmu usul fikih. Selanjutnya, kitab-kitab usul fikih yang ditulis pada zaman ini di samping mencerminkan adanya kitab usul fikih bagi masing-masing mazhabnya, juga menunjukkan adanya aliran usul fikih, yakni aliran Hanafiyah yang dikenal dengan aliran fuqaha dan aliran mutakallimin. Syafi'i tahun 2010. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya, Pak. Udah, Kak? Udah.